Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu dan juga teknis yang berada di puskesmas dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara input pengajuan SPP dan SPMTU di aplikasi SIPKD. Pertama-tama Bapak dan juga Ibu harus mengaktifkan dulu jaringan WiFi atau juga bisa lewat hotspot. Ini penting ya untuk Bapak dan juga Ibu. Jaringannya diaktifkan dulu. Setelah WiFi terhubung, Bapak dan juga Ibu cari aplikasi Internet Explorer. Nah, yang ini Bu ya. Internet Explorer, atau juga bisa kalau misalkan belum ada di sini bisa diketik di pencarian. Nah, diketik saja Internet Explorer, nah yang ini. Lalu kita klik saja aplikasi ininya. Kita klik dan Bapak Ibu tinggal ketikkan alamat SIPKD-nya di bagian atas yang sini ya Bu ya. Dan ini alamatnya. Bapak Ibu tinggal ketikkan. Setelah diketikkan lalu di enter. Nah, sebelum kita masuk ke sini ada beberapa pengaturan di aplikasi ini. Kita masuk ke setting dulu. Nah, masuk ke pengaturan lalu kita pilih yang compatibility view setting. Ya, kita klik di sini. Kemudian klik add. Nah, lalu close. Nah, kita diamkan sebentar. Nah, setelah di setting, lalu Bapak dan juga Ibu di puskesmas pilih yang menu pelaksanaan. Nah, silahkan Bapak Ibu masukkan user masing-masing puskesmas di user ID. Nah, saya kasih contoh. Nah, untuk tahunnya pilih yang 2022 ya. Kemudian klik login. Nah, setelah masuk di dalam aplikasi SIPKD, Bapak dan juga Ibu pilih untuk input pengajuan TUP berada di penatausahaan BPP. Lalu pilih SPP, kemudian pilih pengajuan, pilih ganti tambah uang. Lalu Bapak Ibu tinggal klik ganti tambah uang. Kemudian pilih bendaharanya. Kalau menggunakan user puskesmas tidak perlu pilih bendahara ya, karena langsung otomatis. Nah, saya contohkan misalnya ini. Nah, setelah bendaharanya ada, kemudian Bapak dan juga Ibu kita klik tambah. Nah, untuk penomoran di sini Bapak Ibu bisa masukkan nomor, saya kasih contoh KU titik 03 titik 05 garis miring. Nah, untuk penomoran ini Bapak Ibu bisa untuk nomor SPM ini misalkan 085. Nah, untuk nomor yang ini ya Bapak Ibu bisa buat di puskesmas khusus nomor SPM untuk pengajuan SPPTU ya. Kemudian garis miring lagi, garis miring SPP strip TU garis miring DNF. Nah, DNF ini singkatan dari DAK non fisik ya Bapak Ibu. DNF strip box garis miring PKM. Nah, PKM nya silahkan bisa disingkat juga. Saya kasih contoh misalkan kan puskesmas Bayi itu puskesmas Sukahurip ya, Sukahurip. Nah, Sukahurip
garis miring 2022. Nah, 2022. Untuk tanggal bisa disesuaikan ya, asal jangan tanggal libur. Nah, untuk tanggal saya pilih tanggal hari Senin. Hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 27. Tanggal 27. Kemudian jenis buktinya TUP sudah benar ya. Nah, untuk no SPD Bapak dan juga Ibu bisa pilih yang SPD yang terakhir ya, yang TW3, yang 0372 1.02.01 garis miring TW.3 garis miring 2022 yang terakhir ya, kita pilih. Nah, untuk bulan ini kita pilih saja bulan Juni saja. Nah, kemudian untuk diuraiannya Bapak Ibu bisa menirukan ya. Saya kasih contoh. Pengajuan SPPTU, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional kesehatan, nah, dalam kurung buka, BOK kurung tutup, kemudian DAK non fisik di DAK non fisik, DAK non fisik, lalu kurung tutup, terus UPT Puskesmas Sukahurip untuk bulan misalkan Januari sampai dengan Mei tahun 2022. Nah, misalkan kayak gini ya Bapak Ibu. Pengajuan SPPTU bantuan operasional kesehatan BOK DAK non fisik UPT Puskesmas Sukahurip untuk bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2022 ya. Lalu kita simpan, klik simpan. Nah, setelah disimpan Bapak Ibu lalu klik nomor SPM ini ya. Nomor SPM-nya diklik. Nah, kemudian lihat ke bawah. Nah, di sini ada tambah ya. Nah, di sini ada tambah, lalu klik. Nah, untuk mengisi kegiatannya ya. Ya, kita klik tambah. Nah, misalnya ada di kegiatan, nah ini. Bapak Ibu bisa cari, kemudian misalkan ada kegiatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, kesehatan balita. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kegiatan puskesmas masing-masing. Nah, setelah dicentang lalu Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah disimpan, nah nanti akan muncul di sini ya. Nah, setelah disimpan, kemudian Bapak Ibu klik kode rekening yang misalnya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, lalu diklik. Nah, diklik, setelah diklik, nah lihat ke bawah kan ada di kegiatan ibu hamil ini kan semua kode rekeningnya ke bawah ya, ke sini. Nah, tinggal dipilih sama Bapak Ibu mana yang mau diajukan. Saya kasih contoh misalkan yang ini ATK. Nah, misalkan yang ATK ini 5 juta misalkan contoh. Nah, misalkan yang ATK kegiatan ibu hamil, oh ternyata tidak masuk. Nah, misalkan saya kasih contoh, nah tidak masuk ya, berarti ini tidak ada kegiatan ATK nya. Kita pilih contoh yang, nah yang ini perjalanan dinas dalam kota. Saya masukkan misalnya 5 juta. Nah, 5 juta yang ini di kegiatan ibu hamil 5 juta. Nah, sisanya yang tidak diajukan, kode rekening yang tidak diajukan, Bapak Ibu bisa hapus saja ya, bisa hapus.
Nah, setelah dicek di sini ya, setelah dicentang yang tidak diperlukan, Bapak Ibu bisa klik yang hapus ini ya. Kita klik yang hapus, kemudian kita klik lagi ya, kita hapus lagi semuanya ya. Kode rekening yang tidak ada nominalnya ya, kita hapus semuanya ya. Iya, kita hapus, kita centang dulu ya, kita centang lalu kita hapus. Nah, semuanya sama ya, Bapak Ibu tinggal klik yang kegiatan pengelolaan financial bersalin, kemudian pilih kode rekening yang mau diajukan, kemudian klik edit, kemudian masukkan nominal uangnya, terus klik update ya. Untuk yang tidak diperlukan tinggal dihapus saja. Setelah Bapak Ibu mengisi semua kegiatannya dan angkanya sudah sama, misalkan totalnya sudah pas ya yang akan diajukan. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke SPP persetujuan. Nah, untuk mengesahkan tanggal yang ini, nah kan tanggal ini masih kosong, Bapak Ibu masuk lagi ke penatausahaan BPP, klik SPP, lalu pilih persetujuan, kemudian ganti tambah uang, tinggal klik, kemudian cari. Nah, setelah muncul, kemudian Bapak Ibu tinggal edit saja ya, tinggal edit, ya, klik edit. Lalu tanggal yang di atas ini Bapak Ibu bisa di copy juga bisa, atau dipilih juga di sini bisa ya, tinggal diklik ya, tinggal dipaste saja, kemudian Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu bikin SPP, lalu Bapak Ibu sekarang tinggal bikin SPM pengajuannya, SPM TU pengajuan TU. Masuk lagi ke penatausahaan BPP, pilih sekarang yang SPM, kemudian pilih pengajuan dan pilih ganti tambah uang belanja ya, kita klik, kemudian pilih benda lagi. Nah, setelah masuk ke sini ya, setelah dipilih bendahara, Bapak Ibu tinggal klik yang tambah. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan lagi seperti input SPP yang tadi ya, mengetik ini juga. Bapak Ibu tinggal kursornya diarahkan ke yang ini ya, yang ada pencairan yang kecil di nomor SPP. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Kemudian diselect. Nah, ini diselect ya. Kemudian ya sudah masuk ya. Untuk penomoran SPM-nya, nomor SPP ini bisa di copy ya, di copy paste, di copy lalu pindahkan ke nomor sini. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa SPP-nya ini dihapus ya, diganti dengan SPM. Nah, untuk uraiannya SPM. Nah, yang uraian bawah juga sama ya, ini dihapus jadi SPM. Kemudian untuk tanggalnya juga, nah tanggal SPM juga harus sama dengan tanggal SPP. Bapak Ibu dipaste saja ke sini. Nah, setelah merasa sudah cukup semuanya sudah terisi, lalu klik simpan. Klik simpan. Lalu kita cek. Nah, yang tadi ya 5 juta. Kemudian kita tinggal pengesahannya ya. Ini validasi tanggalnya, masuk ke SPM persetujuan. Nah, pilih SPM lalu persetujuan, terus pilih yang ganti tambah uang belanja, lalu pilih bendaharanya lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal edit saja ya, tinggal diedit, tinggal di copy saja yang di atas tanggal SPM ini, dipastikan ke tanggal yang sah ya, kemudian simpan. Nah, setelah ini Bapak Ibu sudah berhasil membuat pengajuan SPP SPM TUP. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal masuk ke menu cetak. Nah, di sini ya, menu cetak. Nah, lalu kita akan mencetak SPP-nya ya. Nah, lalu pilih di menu cetak, pilih SPP, pilih yang rincian. Nah, kita klik. Nah, jenis rekeningnya kita klik, rubah, pilih yang belanja. Kemudian nomor SPP-nya Bapak Ibu bisa diketikkan dengan yang tadi ya, di sini nomor SPM-nya berapa, atau juga bisa ya di uraian ini, misalnya
ketikkan ya nama puskesmas masing-masingnya di sini. Misalkan saya tadi kan puskesmas Urip ya, Urip. Nah, lalu klik cari di sini ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal select. Nah, untuk nama di sini ya, kalau untuk SPP mah tidak perlu dipilih ya, langsung cetak saja. Nah, tinggal dicetak. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, menu SPP yang tadi dibuat sekarang sudah jadi dan bisa di print out mungkin ya. Nah, untuk bendaharanya ini ada, sudah ada. Kemudian untuk cetak SPM nya sama, masih di menu cetak, masuk ke menu cetak, lalu pilih SPM. Nah, pilih SPM, diklik SPM nya, kemudian jenis rekeningnya ini ya diubah dulu ke belanja ya, kita klik belanja. Untuk jenis bukti, nah di sini kan jenis buktinya ada 4 ya, ada UP, ada GU, ada TU, dan ada LS. Nah kan Bapak Ibu inputnya juga tadi kan input pengajuan TU, lalu kita pilih TU. Nah untuk rekening tampilan pembebanannya sama, kita ganti ke pilih yang terakhir ya, yang kegiatan. Nah kemudian nomor SPM nya, nah nomor SPM ini kita klik ya, yang di sini ya, yang kayak gaya kaca pembesar nih, kita klik. Kemudian nah kita dituliskan saja di sini ya nama puskesmasnya, misalkan contoh. Kalau ini kan masih sedikit ya, masih banyak yang belum input, jadi di sini tinggal dipilih saja. Kalau misalkan banyak kan bingung mau carinya, tinggal diketik saja di sini cari, kemudian select. Nah untuk penandatangan SPM silahkan Bapak Ibu pilih KPA-nya, KPPA masing-masing di puskesmas ya, nama kepala puskesmasnya tinggal dipilih ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan sama siapa ya, nah saya masih ini aja ya. Nah setelah kita pilih, kemudian kita cetak ya, dan hasilnya ya ini SPM nya sudah bisa dicetak dan bisa di print out ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian tutorial dari saya terkait cara input pengajuan SPP SPM TU di aplikasi SPKD. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu yang didapat menjadi bermanfaat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.